Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, hari ini adalah hari pencurahan Roh Kudus. Tentu kita tahu, kita sudah mengerti bahwa beberapa hari yang lalu, 10 hari yang lalu Tuhan Yesus naik ke surga. Amin. Halo. Jangan tegang dong. Ya. Bahwa 10 hari yang lalu kita merayakan apa? Kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Nah terus hari ini pencurahan Roh Kudusnya. Jadi Roh Kudus yang udah dalam diri kita bukan dicurahin lagi. Jadi maksudnya kita diperbaharui lagi. Supaya apa? Supaya Roh Kudus yang ada dalam diri saudara dan saya bergelora lagi gitu loh. Yang selama ini mungkin udah adem ayem diem nggak ngapa-ngapain. Nah sekarang bergairah kembali. Digairahkan kembali. Nah itu yang namanya kita juga mau seperti itu. Amin. Ya, nah tadi lagu yang barusan tuh indah sekali tuh. Tuh kalau dinyanyiin lagi ada pemulihan tuh lagi ada tadi lagunya seperti itu tuh. Aduh, air mata tanpa terasa keluar berderai-derai. Tapi kita nggak usah malu kan rame-rame. Walaupun ratusan orang juga semuanya keluarin air mata. Ya, dulu kita pernah ngadain di sini kayaknya. Saya ingat di sini kita pernah ngadain ya bro, pemulihan dulu. Masih ingat ya? Iya, jadi di sini kita pernah mengadakan pemulihan. Jadi memang perlu sih kita dipulihkan karena kita nggak tahu, kita kan mungkin punya luka, entah luka sama orang tua kita, sama siapa kita nggak tahu. Kadang-kadang kita seperti itu. Nah dulu di sini pernah pemulihan luar biasa. Soalnya waktu itu saya juga pernah ikut pemulihan. Jadi saya bilang dulu pemulihan dong di sini gitu. Jadi akhirnya terjadi juga pemulihan di sini. Ya, jadi bagus gitu. Jadi pemulihan waktu itu pemulihan kasih Bapak ya. Kita kenapa sih kok sama Bapak kita kayaknya cuek-cuek, kurang ajar gitu loh. Kalau kita sama Bapak kita di dunia aja kurang ajar, gimana Bapak kita yang di surga yang gak kelihatan. Nah itu dipulihkan. Ya, jadi pemulihan adalah awal daripada keterbukaan. Luar biasa ya. Pemulihan adalah awal daripada keterbukaan. Kalau saudara gak berani terbuka, gak akan terjadi pemulihan. Gak akan terjadi pemulihan. Mau sampai saudara ikut 10 kali pemulihan gak akan terjadi. Karena saudara selalu menutup. Gak mau. Maka dikatakan pemulihan adalah awal daripada keterbukaan. Kita gak usah malu atau gimana, udah tancap aja kayak begitu. Ya, oke. Jadi ini sekarang ini bulan Juni ini udah tengah tahun loh, tanpa terasa kita udah tengah tahun. Kita udah masuk minggu pertama nih. Bentar lagi nih, 6 bulan lagi Natal nih. Gereja kita udah 2 tahun nih. Dikasih kesempatan 2 tahun nih. Tinggal 1 tahun lagi nih. Ayo kita berkemas-kemas nih. Kita mesti siap-siap. Karena tempat ini udah gak boleh dipakai lagi. Gitu loh. Ya saya sih percaya Tuhan akan berikan yang terbaik. Amin. Amin. Tapi perlu didoakan ya. Perlu didoakan. Oke. Nah jadi kalau kita lihat begini. Ini tema yang diberikan kepada saya pemulihan nih. Nah ini pemulihan di sini kalau kita lihat, kita baca Alkitab dari Yoel pasal 2 ayat 25 dibacakan begini. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pelahap. Binatang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap dan belalang pengecap tentaraku yang besar, katanya kata firman Tuhan, yang kukirim ke antara kamu. Jadi ini kita berbicara tentang memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan. Ya mungkinlah, anggaplah kalau kita lihat dari Yoel pasal 2 tahun ini kan kita boleh dikatakan ya, boleh kata gimana ya, usaha juga jatuh, pekerjaan juga jatuh, semua pada jatuh. Bukan kita aja, yang orang kaya pun merasa kejatuhannya ada ya. Sampai kemarin aja masih ada orang yang cerita sama saya, usaha apa ya sekarang gitu. Semuanya dia udah usaha, udah ganti usaha gitu loh. Masih aja begitu. Saya bilang sekarang sih begini aja, udah bisa makan juga udah bersyukur. Kita nggak usah terlalu ngoyok-ngoyok gitu loh ya. Jadi kita nggak usah ngoyok-ngoyok gitu loh. Tapi ada juga loh yang baru beli mobil gitu loh ya.
Ada gitu loh. Jadi kok bisa begitu ya? Nah, itulah keajaiban Tuhan. Kalau menurut saya itulah keajaiban Tuhan. Tadi adik siapa? Saya dengar baru pulang dari Jerman tuh. Waduh. Padahal tiket ke luar negeri sekarang lagi mahal-mahalnya. Katanya karena kalau bensin kan buat mobil, kalau buat kapal kan pesawat tuh katanya itu lagi mahal sekali tuh. Mahal banget. Jadi sekarang gila-gilaan nih tiket ke luar negeri. Kayak gitu. Rupanya ke Jerman gitu loh ya. Kalau kita di mana? Saya di rumah saja. Tuh kan ada ketawa. Saya di rumah saja gitu loh. Jadi kita mesti syukuri juga kalau kita di rumah saja juga nggak usah ngiri gitu loh. Karena berkat Tuhan itu ya dan amin. Ya, jadi kita nggak boleh misalnya, oh buat dia begini kok saya nggak boleh iri. Kita nggak boleh iri. Itu berkatnya. Kita harus mengerti bahwa berkat yang Tuhan berikan itu adil. Buat orang yang kecil, yang rendah, sampai yang gede, sampai yang kaya raya. Tuhan berikan berkat. Buktinya adil. Matahari diberikan kepada orang yang kecil sampai orang yang gede. Orang yang kecil yang panas-panasan gak kena COVID. Orang yang kaya kena COVID. Padahal dia panas-panasan. Nah makanya panas itu penting. Kenapa penting? Dari panas itu menghasilkan katanya vitamin D. Saudara minum vitamin D banyak-banyak pun itu belum tentu bisa menghasilkan seperti itu. Jadi begitu. Jadi saudara misalnya saudara makan, saudara mungkin udah periksa vitamin D belum buat diri saudara masing-masing? Hah? Enggak ya? Sebaiknya periksa juga ya. Supaya saudara tahu vitamin D saudara ada berapa sih. Gitu loh. Kalau kurang ya saudara harus jemur. Gitu loh. Bukan kasur aja yang dijemur. Bukan burung aja yang dijemur. Orang juga perlu dijemur. Nah kalau orang dijemurnya di mana? Bukan mukanya. Bukan sininya. Yang dijemur sininya. Jadi bukalah tuh kalau ibu-ibu pakai daster lebih bagus kan belakangnya bolong tuh terbuka begitu tuh. Nah berbalik begini mataharinya ke sini. Ini yang perlu kena dijemur. Jadi matahari masuknya dari sini. Bukan dari sini. Dari sini. Jemurlah kira-kira 15 menit atau 10 menit deh. Kalau nggak mau 10 menit. Itu penting. Daripada saudara makan vitamin D itu tiap hari. Itu saudara biar makan sebotol isi 100. Itu belum tentu berhasil. Naiknya susah. Gitu. Jadi saudara perlu periksa. Vitamin D saudara berapa. Gitu loh. Saya sih bukannya supaya laboratorium rame. Bukan apa urusannya. Saya kagak ada urusan sama mereka. Buat kesehatan saudara. Gitu loh. Kan anak muda biasanya vitamin D-nya cukup masih tinggi. Ada yang 70, ada yang 40, ada yang 50, ada. Tapi kalau kita yang muda ada umur, biasanya vitamin D kita tuh kurang. Nah saya waktu periksa vitamin D saya cuma 18. Jadi kalau 18 sampai mau capai 30, itu capek sekali naiknya. Jadi kita mesti benar-benar dipelihara tuh sampai 30. Supaya apa? Supaya kalau ada COVID, ada apa, nggak kena. Tujuannya seperti itu. Ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misal kepanasan, jangan buru-buru pakai payung. Udah biarin panas-panasan nggak apa-apa. Ya sedikit panas nggak apa-apa. Amin. Amin. Nah jadi itu keadilan Tuhan seperti itu. Jadi yang rendah pun bisa terima vitamin D, yang kaya pun bisa terima vitamin D. Semua sama. Itu keadilan Tuhan. Hujan juga sama. Diberikan kepada yang orang kecil dan kepada orang yang besar. Gitu. Jadi semuanya tuh keadilan Tuhan nyata. Kita nggak boleh iri. Ya. Benar? Amin. Amin. Kalau di sini semua iri pengen ke Jerman semua, nggak ada yang main musik. Belum ada pusing. Pada ke Jerman. Om, pada ke Jerman. Lah, ini gimana? Ini gimana? Semuanya ke Jerman rame-rame. Emang pawai ke sana. Ya kan? Rindu. Semua orang rindu nggak ke sana? Pengen jalan-jalan nggak? Sekarang saya tanya jujur deh. Saudara rindu nggak untuk jalan-jalan? Rindu. Dua orang yang nggak rindu ya. Iya di rumah aja deh kalau nggak suka. Rindu kan? 2 tahun. Nggak ngapa-ngapain kita di rumah. Keluar masuk. Dari kamar ke dapur. Sampai ginian dipakai dari kamar. Masuk ke dapur. Habis masak dicopotin lagi ke kamar. Semua hantas kita yang gak pernah dipakai. Saking supaya kena angin-angin. Dibawa-bawa di rumah. Kayak begitu.
Kenapa tuh? Karena saking udah kepengen jalan. Nah sekarang udah dibuka. Ini kan udah diumumin pemerintah kita, presiden kita bilang kita boleh buka masker. Halo? Iya kan? Presidennya kan ngomong kan? Nah, tapi kalau lagi datang ke tempat seperti begini, kita harus pakai juga. Jadi kayaknya kita udah terbiasa kalau pakai masker, kalau nggak pakai masker, jadi rasanya nggak enak. Sebenarnya boleh nggak? Boleh buka. Udah sembuh. Kan kita udah doa juga Tuhan, udah kesembuhan terjadilah, COVID sembuhlah. Semua gereja udah dibuka. Jadi saya menganjurkan yang di rumah nih, halo yang di rumah. Ayo jangan di rumah melulu ya. Ayo balik ke gereja. Kalau hari Minggu balik ke gereja lagi. Seperti dulu lagi. Ya yang di rumah ya, salam ya. Oke. Nah jadi kalau kita lihat seperti ini betapa Tuhan baik. Nah ayat ini berkata begini nih. Ya. Di Kisah Rasul pasal 3 ayat 21 berkata, Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Seperti yang difirmankan Allah dengan perantara nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Jadi Tuhan Yesus naik ke surga itu dia bilang kapan mau balik? Nanti tunggu sampai pemulihan. Nah pemulihannya kita dengan pemulihannya Tuhan Yesus beda. Pemulihan kita nih misalnya sekarang nih kita minta dipulihkan dari sakit, dipulihkan dari kasih Allah kita kurang, kita minta supaya bergairah kembali gitu. Nah itu pemulihan kita ya, yang tadinya kita bandel sekarang kita kita udah nggak bandel lagi, udah Roh Kudus udah masuk ke dalam hidup aku nih sekarang, aku mau lebih baik lagi. Nah kayak begitu itu pemulihan kita, tapi pemulihan buat Tuhan beda dengan pemulihan kita. Di sini dikatakan pemulihan ini begini. Kristus itu harus tinggal di surga sampai kapan? Sampai waktu pemulihan segala sesuatu seperti yang difirmankan Allah dengan perantara nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Jadi kapan Tuhan Yesus mau balik? Nggak tahu. Nunggu pemulihannya dulu. Nah kitanya yang di bumi harus siap-siap dipulihkan juga. Gitu loh. Kalau di sana Tuhan Yesus menyiapkan tempat buat kita tahu ya. Nah, terus sementara Tuhan Yesus belum datang lagi, dia kirim Roh Kudusnya nih yang sekarang dicurahkan. Nah, itu Roh Kudus. Ada Roh Kudus dalam hati saudara dan saya. Hari ini nih pencurahan. Yang belum terima pencurahan Roh Kudus, yang belum bisa berbahasa roh atau apa, ayo minta sama Tuhan supaya kita bisa berbicara bahasa roh, supaya nama Tuhan dipermuliakan ya. Jadi kalau WL tadi bilang ayo kita nyembah aja. Pak saya belum bisa bahasa roh, nggak apa-apa, nyembah aja. Terima kasih Tuhan, kau dahsyat, kau baik, luar biasa, indah, agung, mulia. Sebutin aja, muliakan dia gitu loh. Kalau belum bisa ya nanti aku Tuhan bersyukur nanti bisa bahasa roh. Ya, jadi jangan bilang aku nggak mau bahasa roh, nggak bisa. Ya, karena kalau orang kepenuhan itu syarat-syarat pertamanya adalah dipenuhi dengan mulut kita bisa berbahasa roh. Alkitab katakan seperti itu. Nah, kembali akan kebenaran seperti firman Tuhan ini. Nah, kita juga harus percaya bahwa di dalam Tuhan itu ada berkat. Amin. Ada pertolongan. Ada kesembuhan. Dan juga pemulihan. Yang hari ini tema khotbah pemulihan. Ya, pemulihan itu macam-macam. Pemulihan hati bapa, pemulihan suami dan istri, pemulihan anak dan orang tua, banyak. Tapi ini kita ambil pemulihan yang rata-rata aja. Ya, pemulihan yang biasa-biasa. Maksudnya merangkup semuanya. Itu artinya pemulihan. Jadi perlu gak sih orang pemulihan? Perlu. Jangan saudara bilang, kita gak perlu, cukup dengar firman Tuhan. Enggak, suatu saat kita mesti ada pemulihan. Nah mungkin kan di sini waktu 10 hari gereja, kemarin ada gereja 10 hari, nggak ada. Ya ada gereja-gereja tertentu, ada menunggu apa? Seperti yang Tuhan Yesus katakan, tunggu 10 hari gitu, sampai Tuhan Yesus memberikan pencurahan Roh Kudusnya. Nah hari ini kayak gitu. Jadi mereka ngadain tiap hari, tiap malam, ngadain kebaktian pencurahan Roh Kudus. Indah. Gereja Katolik juga sama, dia juga sama. Jadi gereja Katolik juga sama, dia juga adain seperti itu, gitu. Terus itu boleh nggak sih? Boleh. Kenapa nggak boleh? Boleh. Cuman pengertian pencurahan Roh Kudus yang 2000 tahun lalu dicurahkan,
sekarang dicurahin. Bukan dicurahin lagi, sekarang ini diperbaharui. Jadi kita mengingat lagi masa lalu, 2000 tahun yang lalu, Tuhan memberikan Roh Kudusnya, dicurahkan kepada para muridnya, dan banyak orang lagi yang melihat. Nah, demikian juga kemarin dan hari ini pencurahannya buat kita. Nah, kita nanggepinnya gimana? Nah, nanggepinnya begitu. Kalau di hati kita, kayaknya kok aku rasanya adem-adem aja ya sekarang. Kok aku dingin-dingin aja? Kenapa ya? Kok aku gak bergairah ya? Nah, itu saudara harus cepat-cepat minta pemulihan sama Tuhan. Ambil waktu. Omong. Tuhan, aku mau minta dipulihkan. Ntar waktu kita doa, habis firman saya doa. Kita doa minta pencurahan Roh Kudus. Yang belum menerima pencurahan Roh Kudus, tangannya begini. Gak usah malu. Gak usah lihat sebelah kiri, gak usah diam aja. Oh no, gak minta, aku malu, gak usah. Cuek, biarin aja. Kita minta. Nah waktu kita minta, biar Roh Kudus masuk, jamah ke dalam hati kita. Supaya terjadi pemulihan. Saya percaya deh, kalau saudara belum ada rasa pemulihan, misalnya saudara marah sama mama, marah sama adik, gak omong gitu loh. Saudara terus biarin aja gitu. Aja cuek aja, biarin. Gak ada loh. Gak bisa dipulihkan. Gak ada. Di dalam hati kita. Di dalam apa? Jiwa kita. Kan kita terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Di dalam jiwa itu ada satu tempat. Ruang. Ruangan itu yang mana suatu saat ruang itu kita katakan kosong. Nah, ruang yang kosong itu harus diisi oleh Tuhan sendiri. Kalau saudara gak isi dari Tuhan, gak bisa yang lain yang isi. Kemewahan apapun, punya mobil Alphard 3 juga enggak. Punya toko besusun 5 juga enggak. Dari harta dunia tidak bisa memuaskan tempat yang kosong. Tempat yang kosong itu harus diisi oleh Tuhan sendiri. Disitulah kalau saudara merasa, aduh kok aku rasa gimana ya, kok aku rasa adem. Itu karena kekosongan itu saudara gak isi. Saudara isi dengan kesibukan saudara, cari uang, ini. Boleh gak? Boleh. Mau kaya boleh gak? Boleh. Tapi ruang yang satu kosong ini harus diisi. Kalau saudara gak isi ruang ini, hampa hidup saudara. Saudara punya harta banyak, apapun punya uang banyak, tidak ada artinya. Betul saya katakan. Jadi itulah untungnya. Kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya, bahkan dikatakan kita anak-anak Allah, gitu loh. Bahkan kita dijadikan ahli warisnya. Jangan sampai kita suatu saat kita pulang, kita nggak punya apa-apa. Di sana bengong-bengong masuk neraka. Jangan. Kita boleh sibuk, boleh kerja, boleh apa, terserah. Jalanin kehidupan saudara. Tapi kekosongan ini jangan sampai kosong. Aku gak ke gereja sama aja. Waduh. Gak ke gereja sama aja. Wah, itu mesti diperbaiki buru-buru tuh. Itu kosong sama sekali tuh. Betul, gak ada kerinduan. Jadi gak ada kerinduan sama sekali. Aku males lah ke gereja. Gak ada. Wah, itu udah kosong. Itu bahaya untuk kehidupan. Dipenuhi apapun bentuknya tentang duniawi. Gak ada faedahnya. Harus diisi. Ngapain cara isinya gimana? Minta sama Tuhan. Minta pengampunan, minta dikuduskan, minta disucikan, minta dilayakan. Baru Tuhan isilah. Isi kekosonganku ini. Dengan engkau bertahta di dalam kekosongan ini. Ruang ini cuma satu-satunya. Yang isi hanya Tuhan. Yang lain tidak bisa isi. Saya katakan ya, yang lain tidak bisa isi. Hanya satu. Tuhan Yesus yang bisa isi kekosongan. Kalau ini sudah dipenuhi, saudara bergairah. Semangat. Amin. Oke ya, kita lanjutkan. Nah, oleh sebab itu akan tetapi kalau kita mau mengalami pemulihan pada Tuhan, apa syaratnya? Nah, di sini katakan begini. Di dalam 2 Tawaris pasal 7 ayat 14 dikatakan, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajah
wajahku lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Nah, ini pertobatan. Jadi tadi saya sudah katakan kita benar-benar harus bertobat, minta pengampunan, minta dibersihkan, minta disucikan, baru minta diisi oleh Roh Kudus. Amin. Ya. Nah, sekarang apa sih yang dapat kita terima dari pemulihan? Nah, ini sekarang nih. Kita nih minta pemulihan sebenarnya tujuannya apa sih? Nah, di sini ada dua yang saya catat di sini. Pemulihan ada awal daripada keterbukaan. Saudara kalau lagi masuk dalam pemulihan, saudara nggak terbuka. Ini misalnya contoh. Di sini kan dibilang pemulihan adalah awal dari keterbukaan. Saudara mau terbuka nggak sama Tuhan? Kalau saudara nggak mau terbuka sama Tuhan, Tuhan memberikan kebebasan. Tuhan nggak akan nuntut saudara. Lu dosa lu, lu dosa. Tuhan gak seperti itu. Saudara dikasih kebebasan. Saya dikasih kebebasan. Semua manusia diberi kebebasan. Lu mau ibadah boleh. Enggak ibadah juga boleh. Silakan. Tuhan kita baik. Dia tidak pernah menuntut setiap seorang manusia. Harus begini ya, harus begini. Itulah Tuhan kita. Maka disebut, kenapa Tuhan itu baik? Dia tidak menuntut. Sekarang yang menjadi permasalahannya, kalau kita tahu Tuhan itu baik, malu nggak saudara sama Tuhan yang sudah menebus dosa saudara di kayu salib, dibawa dosa-dosa kita, penyakit kita, dipanggul, Tuhan naik ke atas kayu salib, ditebus dengan darah bercucuran, sehingga pemulihan saudara dengan Bapa di surga terjadi kembali. Malu nggak? Itu tergantung pada diri sendiri. Malu gak kita? Mau berterima kasih enggak? Atau kita masih mau mengeraskan hati enggak? Kalau kita mau mengeraskan hati kita, namanya kita belum pemulihan. Dan kalau kita masih berbuat dosa, berarti kita nyalipin Tuhan Yesus yang kedua kali. Itu harus direnungkan secara pribadi. Ya, maka kita katakan Tuhan itu baik. Tuhan tuh gak pernah nuntut dari saudara. Tapi nanti setelah kita mati, waktu kita mau mati, nah karena kalau kita mati, persis kita mati merem, langsung kita dipindahkan. Nah dipindahkan di sana di antara dua deh. Mau yang dingin, pakai AC, apa yang mau panas, pakai kompor, tinggal pilih. Aduh nanti aja deh om, bertobat, sekarang lagi begini-begini gak bisa. Gak ada. Bertobatan adalah sekarang. Detik sekarang. Sejam atau 5 menit ke depan kita gak tahu apa yang akan terjadi. Firman Tuhan katakan satu hasta di depan kita mau tambahkan gak bisa. Itu harus kita ingat. Jadi jangan bilang oh mamaku masih panjang umur. Nenekku masih hidup. Belum mati. Aku kan masih lama. Jangan main-main. Kalau Tuhan bilang pulang. Nggak pakai Tuhan entar dulu dong. Tuhan kreditan saya rumah belum selesai. Pulang nak. Pulang. Ada lagu pulang loh sebenarnya. Sebenarnya tadi saya mau nyanyiin lagu pulang tapi nggak cocok kalau saya nyanyiin lagu pulang di sini. Gitu. Jadi kalau kita lihat seperti itu, suatu saat kita akan dipanggil pulang. Nah, pulangnya inilah menentukan kemana kita pulang. Ke sono apa ke sono? Ke sono maksudnya ke surga apa ke situ? Dan tinggal dua. Pilihan itu bukan dari Tuhan. Jangan saudara nyalain Tuhan. Oh kita itu, Tuhan sih. Kenapa Tuhan ciptain neraka? Tuhan ciptain neraka bukan buat saudara. Buat malaikat-malaikatnya. Emang saudara malaikat? Ingat, Tuhan ciptain neraka buat malaikat-malaikatnya dia yang tidak setia itu. Tapi saudara kenapa pengen ke sono? Itu menjadi pertanyaannya dalam hidup kita begitu. Kitanya tuh yang kepengen ke sono. Malas ke sono. Padahal Tuhan, ayo ke sini nak. Ayo ke gereja. Ini pagi-pagi ayo ke gereja. Di sini enak ke gerejanya 9:30.
Gereja yang lain jam 6 udah mulai gereja. Tadi saya jam 6 udah gereja pakai itu. Pakai Zoom. Biasa saya ke gereja dulu. Cuman karena di gereja saya sekarang jam 6 gak adanya 8:30. Baru 2 kali ngadainnya. Jadi saya gak ke gereja dulu. Tapi kalau hari biasa, minggu biasa, saya nggak pelayanan, saya ke gereja yang jam 8:30. Kayak gitu. Kalau kayak tadi, saya udah ke gereja jam 6, walaupun pakai Zoom. Ya nyanyi seperti kayak gitu, kita kayak tadi kita nyanyi kayak gitu. Angkat tangan ya angkat tangan. WL-nya bilang suruh angkat tangan, kita angkat tangan. Begitu. Luar biasa. Nah, di sini apa yang dapat kita terima dari pemulihan itu? Yang tadi pemulihan adalah awal dari keterbukaan. Saya katakan sekali lagi, kalau saudara nggak terbuka sama Tuhan, sekarang lagi Roh Kudus turun, saudara nggak berani terbuka. Saudara tahan itu dosa saudara, malu. Itu akan suatu saat tidak ada pengampunan. Hati-hati, ya. Nah, itu sering jika kita ikut pemulihan dan itu selalu diperkatakan berulang-ulang kali. Dalam pemulihan kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku atas segala dosa-dosa kita. Dalam Matius 23 ayat 12 gini. Barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ini cerita tentang orang yang sombong. Ya. Di sini kata barang siapa meninggikan diri. Kadang-kadang kan kita suka lihat orang sombong amat sih. Sekarang saya mau tanya deh, sombong itu kelihatan gak sih? Halo? Sombong kelihatan gak? Nih saya sombong nih. Saya tahu gak saya sombong? Contoh dari sini, jangan saya dah. Bro Honest dah. Bro Honest ya, gembala saudara. Ya. Bro Honest sombong, saudara tahu gak? Tahu. Bro Honestnya tahu gak dia sombong? Hah? Belum tentu, nggak tahu. Bener. Bro Honest sombong yang tahu kita. Tapi dianya nggak sadar. Nah itu. Kita kadang-kadang sombong, kita nggak tahu bahwa kita ini sombong. Setelah kita tahu, kita udah tahu, oh itu orang sombong. Nah kita orang-orang yang lain yang tahu bahwa dia sombong. Nah di sini dikatakan, barang siapa meninggikan diri, orang yang meninggikan diri itu orang yang sombong. Ia akan direndahkan kata Tuhan. Dan barang siapa merendahkan diri dan sebaliknya dia merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Oleh sebab itu merendahkan diri memiliki arti yang berbeda dengan rendah diri atau minder. Saudara tahu minder? Tahu minder perasaan. Aduh aku rasanya begini kagak enak deh kalau aku itu. Aduh aku kayaknya nggak mau deh kumpul-kumpul. Aku rasa aduh. Pokoknya dia udah adu-aduan dulu. Mau ketemuan juga aduh. Mau ini aduh. Pokoknya adu-adu. Itu orang minder. Nggak ada. Orang minder itu nggak tahu dirinya sendiri. Dia nggak mengerti akan diri sendiri. Dia selalu merasa, aduh aku nggak pantas deh. Aku begini deh. Selalu ada beribu-ribu alasan. Nah itu juga hati-hati. Ya, nah merendahkan diri lawannya meninggikan diri. Merendahkan diri berarti mau membiarkan diri kita berada di tempat yang lebih rendah dari yang lain. Kita bersikap apa adanya, terbuka dengan kelemahan kita. Kita ini manusia yang lemah. Maka firman Tuhan katanya, kemarilah, datanglah kepadaku. Hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Datanglah kepadaku. Tuhan udah bilang begitu. Ini kita udah gak kuat, lemah kita. Kita lemah. Daging kita nggak bisa. Roh kita nurut. Daging kita nggak nurut. Jangan ke sono. Kita ke sono. Kita lawan. Itu hati-hati. Merendahkan diri juga berarti juga menyadari akan kekurangan, keterbatasan, dan ketergantungan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, jadi kalau kita tahu kita rendah diri, ini rendah diri maksudnya kita bukan sombong, itu kita mesti mengerti bahwa kita selalu tergantung sama Tuhan. Hidup kita tergantung sama Tuhan. Bukan tergantung sama siapa-siapa. Tergantung sama Tuhan. Dialah yang menghidupkan kita. Dialah yang memberikan kita nafas hidup. Amin.
Nah, kita sadar bahwa di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Dan seharusnya kita juga menyadari akan kita sebagai orang berdosa dan mohon pengampunannya. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Merendahkan diri di hadapan Tuhan disebut juga sebagai orang yang rendah hati, dan orang yang rendah hati dikasihinya. Amsal 3 ayat 34b. Oleh sebab itu, akuilah segala kekuranganmu. Kita dengan jujur. Saudara dengan jujur, saya dengan jujur, supaya kita dipulihkan. Sekali lagi sekatakan. Oleh sebab itu, akuilah segala kekurangan kita. Tuhan, aku ada kekurangan kayak ini. Aku. Tuhan, aku lemah. Dalam hal apa? Akui. Kalau kita udah akui kepada Tuhan, Tuhan akan berikan kekuatan dengan Roh Kudus-Nya. Tapi kalau enggak, kita merasa sombong, kita merasa tinggi, kita merasa kuat, Tuhan enggak akan bantu. Kalau kita angkat tangan, Tuhan turun tangan. Kalau kita enggak angkat tangan, Tuhan enggak akan turun tangan. Ingat, kita angkat tangan, Tuhan turun tangan. Kita enggak angkat tangan, Tuhan juga tidak turun tangan. Pernah lihat gambar Tuhan Yesus mengetuk pintu? Ada ininya enggak? Ada bukaannya enggak pintunya? Enggak ada. Kenapa sih kok enggak ada bukaan pintunya? Ya? Siapa yang buka? Kita yang buka. Tuhan mengetuk pintu. Itu pintu yang diketuk, pintu hati saudara dan saya. Waktu Tuhan ketuk-ketuk itu, Tuhan gak bisa buka. Karena yang buka harus kita di dalam. Makanya kalau perhatikan gambar Tuhan Yesus ketuk pintu itu, gak ada pegangannya. Kalau ada pegangannya, Tuhan buka buru-buru. Dipanggil, Step, ayo ke gereja. Enggak, Tuhan cuma ketuk. Lembut lagi. Tuhan ketuknya lembut. Buka. Enggak begitu Tuhan. Kayak nyaris tak terdengar. Maka kita bilang, suara siapa sih itu? Ah udah tidur lagi. Begitu. Tuhan tuh mengetuknya begitu. Lembut. Emang Tuhan kita Tuhan yang lembut. Amin. Emang hampir gak kedenger. Dengar gak? Gak denger kan? Tuhan begitu. Itulah Tuhan kita. Makanya suka, siapa sih? Kayaknya tadi yang ngetuk deh, tapi gak denger deh. Enggak. Bangun. Ke gereja. Itu orang tua kita. Iya kan? Sebenarnya orang tua kita juga baik loh. Dia tuh ngasih bangun kita supaya, iya mah Ntar lagi mah. Masih 15 menit. Kayak begitu. Benar, Tuhan tuh sampai gak terdengar. Itu Tuhan kita. Amin. Nah jadi sekarang kalau kita lihat begitu. Betapa Tuhan kita itu baik banget. Luar biasa. Ajaib ya. Nah merendahkan diri di hadapan Tuhan disebut juga sebagai orang yang rendah hati. Dan orang yang rendah hati itu dikasihi Tuhan. Dikasihi Tuhan loh. Orang rendah hati dikasihi Tuhan. Nah makanya kita ingat. Hal itu adalah awal menuju kehidupan yang baru. Dipulihkan. Sesuai dengan khotbah ini. Dipulihkan. Ya, nah, yang terakhir, jiwa yang hancur, hati yang patah, dan remuk tak pernah dipandang hina oleh Tuhan. Mazmur 51:19. Makanya Tuhan benci pada orang yang meninggikan diri dan yang angkuh, yang sombong. Ingat, kesombongan adalah salah satu penyebab Tuhan memalingkan mukanya terhadap seseorang. Kenapa begitu? Karena segala aspek kehidupan kita membutuhkan Tuhan. Ya, jadi Tuhan itu kebutuhan kita yang mutlak. Amin. Dan orang yang sombong biasanya juga sulit mengakui segala kelemahan. Tadi saya sudah bilang, orang yang sombong dia nggak mengakui kelemahan. Gak mau dia ngakui kelemahan. Oh sombong dia ngakui kelemahan. Malah dia justru dengan sombongnya dia tuh dia menutupi kelemahannya dia dan dosa-dosanya.
Makanya orang yang demikian sulit menemukan pemulihan. Hati-hati ya. Ingat, Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihi orang yang rendah hati ya. Gitu. Jadi kayaknya kiranya firman Tuhan hari ini seperti itu, biar nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan diagungkan. Kita harus percaya ya, apa yang terjadi hari ini, pemulihan dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang ke dunia, udah dengan kita merayakan apa? Tuhan datang ke dunia apa? Natal. Terus habis Tuhan Yesus datang ke dunia terus ngapain? Tuhan Yesus terus mati. Habis mati bangkit. Habis bangkit naik. Habis naik pencurahan Roh Kudus ditinggalkan. Nah, itu kan dia kan tunggu pemulihan tuh. Kata Tuhan kan tunggu pemulihan. Nah, habis tunggu pemulihan kan Tuhan Yesus di Yohanes 14 ayat 2 bilang begini, jangan kamu khawatir, aku sudah menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku sudah sampai di situ, nah ini dia. Apabila aku sudah sampai di situ, Tuhan akan datang kemana? Ke dunia, menjemput kita secara pribadi. Ya, bukan datang ke dunia terus, kalau datang ke dunia itu namanya kiamat. Datang ke dunianya secara pribadi, ke saya, ke Bro Ones, ke Mbak Ati, semua gitu. Gitu ya. Jadi datang ke dunia secara pribadi. Ayo pulang. Pulang. Kenapa kita mesti pulang? Karena rumah kita bukan di sini. Rumah kita di sorga. Terus harta kita yang ada gimana? Tinggalin. Udah aman. Nah, waktu kita pulang ke sononya tuh, kita nggak tahu kapan kita pulang. Apalagi tidur, apalagi jalan, apalagi lagi di mall, apalagi di mana kita nggak tahu. Itu ajal kita tiba kita nggak tahu. Makanya sebelum ajal kita tiba kita harus siapkan diri. Biasa kalau orang yang nggak berani menyiapkan diri, kita takut kalau mau pulang. Jangan kita seperti Thomas. Tuhan, aku nggak percaya. Aku bilang colok lukamu, aku nggak percaya. Nah, Tuhan bilang, nih colok nih tangan gue nih colok nih, colok. Gitu. Tapi akhirnya Thomas colok nggak? Halo. Thomas kasih tahu Tuhan Yesus, kamu nggak percaya? Nih colok tangan saya nih, yang bolong, gitu. Colok, nih colok, yang bekas ditusuk sama pisau, colok katanya, sama tombak. Terus dicolok nggak sama si Thomas? Hah? Dicolok nggak? Ayo ragu-ragu, jangan ragu-ragu. Coba dilihat doang. Terus Thomas langsung bertobat, ya Tuhan saya bertobat. Langsung Tuhan bilang, berbahagialah orang-orang yang tidak, aduh bulu saya pada bangun. Berbahagialah orang-orang yang tidak melihat namun itu loh firman Tuhannya. Nih bulu saya berinding tuh. Itu saudara nih gak ngelihat Tuhan kan? Lihat Tuhan gak? Tapi saudara percaya sama Tuhan gak? Beri kemuliaan sama Tuhan Yesus dong. Saudara orang-orang yang berbahagia. Jangan kita kayak Thomas. Udah dateng, aduh. Sampai udah colok nih, lu colok. Kalau gue sih udah gergetan, nih lu colok, nih, gitu. Kalau saya mungkin begitu ya, tapi Tuhan, Thomas, coloklah. Thomas langsung tersungkur. Ampun Tuhan. Baru Tuhan bilang, berbahagialah orang yang tidak melihat, namun percaya. Nah kita orang yang gak melihat tapi percaya. Saya cuma beritahukan, ayo kita percaya kepada Dia. Satu-satunya jalan kehidupan dan keselamatan tuh hanya pada satu juru selamat kita, namanya Tuhan Yesus. Nah Dia udah berangkat ke surga, Dia menjadi pengantara saudara dan saya buat kesana kepada Bapa di surga. Bayangin, Dia yang buka jalan loh. Tuhan ini udah pulang ke surga. Jadi Tuhan tuh siapin tempat supaya kita nanti dijemput, dibawa. Itu janjinya Tuhan di Yohanes 14.
Amin. Jadi kalau saudara nanti mati gak usah takut. Jangan mikirin, aduh mobilku gimana Tuhan? Mobil. Udah, siapa suruh beli mobil? Jangan beli mobil. Terus uangnya taruh mana? Taruh aja bantal. Tidurin. Taruh di kasur. Gitu. Ya, jadi nggak usah bagaimana. Makanya maaf. Orang kaya kan kata Alkitab, orang kaya sulit untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum. Tuh kayak begitu. Saudara juga bisa juga baca yang tentang orang kaya dengan orang miskin. Lazarus. Kayak begitu. Baca supaya kita ngerti. Di sana tuh ada tempat yang jauh gitu loh. Antara orang yang kaya itu sama orang yang miskin itu jauh. Orang miskin orang kaya tuh ada di neraka, dia ada di surga. Terus bilang, "Tolong dong, kasih aku air dari surga, tetesin dong." Gitu. Nah terus kata-kata yang di sini, "Aku haus." Terus dari sore, ya nggak sampai. Walaupun aku tetesin air juga nggak bisa sampai ke situ karena jaraknya terlalu jauh katanya. Tapi tolong deh kalau nggak, lihat dasar emang orang kaya selalu kerjanya sampai di neraka masih merintah. Abraham, tolong dong lu ke rumah gue. Masih ada 7 lagi nih saudara gue. Emang ada seorang kaya begitu. Maaf. Jangan marah ya orang kaya ya. Ini emang cerita orang kaya itu di Alkitab. Emang udah kerjanya orang kaya begitu. Merintah. Ini. Sampai di sana dia lupa masih merintah. Abraham. Lazarus itu udah suruh Lazarus tuh ke rumah saya. Ya emang seperti itu. Jadi itulah. Baca. Supaya kita jadi hidup kita bukan takut. Gini ya. Saya mau cerita. Saudara takut sama Tuhan? Ya bukan. Dia tuh nanti kalau kita mati masuk neraka. Bukan. Saudara harus percaya begini. Saudara mati masuk surga. Ya. Saudara takut sama Tuhan bukan takut. Nanti kalau saya mati, kalau saya berbuat dosa, saya mati masuk neraka. Betul. Tapi bukan soal itunya. Saudara harus bawa ini. Kenapa sih saya harus takut sama Tuhan? Karena dia mulia. Satu. Dia kudus. Dia agung. Dia maha segala-galanya. Bahkan dikatakan dia berkuasa itu loh. Itu ya. Jadi saudara jangan bilang, "Aku takut sama Tuhan lah, aku takut dosa." Memang dosa. Kalau kita udah tahu kita dosa, kita jangan jalanin. Tapi takut kita sama Tuhan itu bukan hal-hal seperti itu. Takut Tuhan itu dia agung. Dia mulia. Kita gak pantas kayaknya ngelihat mukanya dia bersinar. Itu. Pengertian itu harus ada di sini. Bukan, ntar aku kalau nggak baik-baik, nanti aku mati masuk neraka. Jangan begitu. Semua orang yang sudah dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus punya hak untuk masuk surga. Amin. Beri kemuliaan nama Tuhan Yesus. Nah itu dipelihara. Amin. Maksud saya kita nih kalau takut sama Tuhan bukan takut gitu. Itu kita takut itu. Dia tuh mulia loh. Aduh. Dia tuh agung loh. Dia itu indah. Dia manis. Itu. Makanya kan dia bilang, kuduslah kamu sebab aku kudus. Patokan masuk surga itu kudus. Kalau kita kudus kagak masuk sono masuknya otomatis. Biar mati dibawa ke gereja juga. Kalau emang hidupnya kagak bener ya udah masuk neraka. Amin. Jadi sadar kita, nih hari ini Tuhan Yesus naik ke surga menyediakan tempat buat saudara saya. Berarti kalau dia udah naik ke sono, berarti bentar lagi dia akan kembali. Dia akan jemput kita dulu. Kecuali kalau bentar lagi Tuhan Yesus tunggu dia tiba-tiba di awan-awan yang permai. Kita diangkat semua deh. Tinggalin deh mobil kreditan.
Mobil kreditan, rumah kreditan, tinggalin deh. Beli air, beli mesin air sama ibu. Belum lunas lagi, tinggalin. Halo, aduh Bu, gimana? Ya udah tinggal. Itu kalau kita berangkat bareng-bareng. Tapi kalau sendiri-sendiri, ya dong. Contoh nih, bentar lagi Esra punya putra atau putri. Yang nggak tahu, putra apa putri? Putra, punya putra. Kakeknya sama neneknya masih hidup terus, menu-menuin. Suatu saat kita dipanggil pulang, siap. Amin. Gantian dong hidup, jangan pengen hidup terus. Masa nggak mau pulang? Di rumah bapak enak nggak? Hah? Di rumah bapak enak nggak? Enaknya ketakutan makanya. Enak, rumah bapak indah, itu janjinya Tuhan. Ini ubinnya dari emas, pintu gerbangnya dari mutiara, batu-batu permata. Saudara punya batu akik segede gimana sih? Di sono gede-gede. Udah dibilangin begitu, dikasih tahu di Alkitab. Gak usah takut. Apa yang saudara pengen? Emas. Gak ada harganya. Diinjek-injek sama kita. Sono. Amin. Yuk. Nanti kita pulang bareng-bareng supaya kita masuk ke surga. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Beri kemuliaan nama Tuhan Yesus. Yuk.